Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat untuk kita. Dan marilah kita sama-sama meminta hidayah kepada Allah. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau. Apa kabar anak-anak ustazah yang ustazah sayangi karena Allah? Ustazah berharap anti semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap fokus dalam belajar. Ini adalah pertemuan kita yang keempat di dalam daring kita ini. Nah, anak-anak ustazah, sebelumnya di materi sebelumnya ustazah sudah menyampaikan cara-cara dalam berwirausaha kerajinan limbah datar, mulai dari pencarian ide, mulai dari macam mana kita mengelola pasar, ya kan, sampai bahan bakunya gitu kan, pengolahan bahan baku dan sebagainya. Nah, ustazah akan memberikan tugas kepada anak ustazah. Namun sebelumnya ustazah akan memberikan penjelasan terkait dengan tugas yang akan ustazah berikan. Nah, ustazah akan mengulang sedikit tentang analisis SWOT. Apa itu SWOT? SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Yaitu adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Nah, analisis ini didahului oleh proses identifikasi faktor eksternal dan internal untuk menentukan strategi terbaik. Kemudian dilakukan pembobotan terhadap tiap unsur SWOT berdasarkan tingkat kepentingannya. Analisis internal lebih menitik beratkan kepada aspek kekuatan kelemahan, yaitu strength dan weakness. Sedangkan analisis eksternal untuk menggali dan mengidentifikasi semua gejala peluang atau opportunity dan ada dan tidak adanya pesaing, ada atau tidak adanya ancaman yang datang bagi perusahaan tersebut atau threat yang berasal dari pesaing atau calon pesaing terhadap usaha kita. Nah, analisis SWOT digunakan untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan analisis produk kerajinan sebagai alat menyusun strategi. Analisis SWOT didasarkan pada logika untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang yang secara bersamaan dapat mengatasi kelemahan dan ancaman. Dengan analisis SWOT dapat ditentukan strategi pengembangan usaha produk kerajinan dalam jangka panjang sehingga tujuan dapat dicapai dengan jelas dan dapat dilakukan pengambilan keputusan secara cepat. Nah, apa itu tadi SWOT? Yaitu pertama strength atau kekuatan. Nah, di sini Ustazah jelaskan, Ananda harus mengenali dan memahami kekuatan terbesar dalam bisnis yang sedang dijalankan atau yang akan dijalankan. Proses pengenalannya atau pemahamannya ini
akan menghasilkan sejumlah bahan temuan yang diharapkan berpengaruh positif terhadap kesuksesan wirausaha kita. Nah, bagaimana cara kita mengenalinya atau memahaminya? Kita bisa membuat berbagai macam daftar pertanyaan, misalnya apa sih kelebihan dari usaha kita, apa sih keunikan dari usaha kita, dari produk kita, gitu ya kan? Atau faktor apa sih yang berhasil meningkatkan angka penjualan selama ini, itu kalau usahanya sudah jalan ya Ananda ya. Atau apa respon positif konsumen gitu terhadap usaha kita di saat usaha berjalan. Nah, itu cara mengenali untuk cara mencari tahu tentang apa itu kekuatan atau strength dari produk kita, dari usaha kita ya Ananda ya. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang weakness atau kelemahan ya. Nah, setiap model bisnis pasti memiliki kelemahan. Yakinlah Ananda, pasti setiap model bisnis pasti memiliki kelemahan. Nah, meski nampak sempurna, celah-celah yang berpotensi menimbulkan kesalahan atau kerugian itu selalu ada. Nah, analisis atau mengidentifikasi kelemahan mengidentifikasi kelemahan bisnis atau perusahaan dapat dicarikan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Contohnya misalnya, apa yang wajib ditingkatkan dalam bisnis atau usaha kita, gitu ya kan? Terus menurut kita apa saja yang harus dihindari gitu. Misal menurut anak-anak usaha apa yang harus dihindari dalam menjalankan bisnis atau perusahaan ini gitu. Nah, kita ini sebagai pengusahanya kita bertanya apa yang harus kita hindari gitu kan. Nah, terus bisa mengajukan pertanyaan apa saja faktor penyebab kerugian penjualan. Nah, kita harus memikirkan tentang kelemahan-kelemahan ya. Intinya tadi, setiap model bisnis atau model usaha pasti memiliki kelemahan. Nah, kita harus bertanya kepada diri kita. Nah, itu untuk menganalisis yang weakness atau kelemahan. Nah, selanjutnya yang opportunities atau peluang. Nah, sebagai pemilik atau pengelola bisnis, segala macam peluang dapat dipantau dan diambil demi perkembangan di masa mendatang. Nah, pembacaan peluang dapat dianalisis dengan beberapa pertanyaan. Contohnya, apa yang sedang berkembang atau yang sedang tren saat ini? Nah, apa yang sedang diminati saat ini? Kita bisa membuat produk sesuai apa yang sedang tren. Nah, itu merupakan satu peluang. Ya, Ananda ya. Ya, itu salah satu pertanyaannya yang bisa kita ajukan ke diri kita untuk mengetahui tentang peluang atau opportunities tadi. Nah, yang terakhirnya tentang threat atau ancaman. Nah, anak-anak ustazah, semua jenis bisnis selalu menghadapi beragam ancaman yang jika dibiarkan dia akan menjatuhkan atau menumbangkan usaha kita. Nah, oleh itu wajib kita harus menganalisa. Nah, menganalisanya misalnya dengan beberapa pertanyaan. Contohnya, kendala apa gitu yang terjadi di dalam usaha kita, di dalam produk kita, ya Ananda ya. Nah, terus kalau sudah tahu solusi yang telah dilakukan, kita sudah tahu nih ya kendalanya tadi ya anak-anak ustazah. Nah, setelah kita tahu kendalanya, kita pasti melakukan solusi. Nah, kita bertanya lagi, apakah solusi yang sudah kita kerjakan itu membantu kita terlepas dari kendala tadi? Oke Ananda. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengajukan pertanyaan, misalnya, apakah faktor kebijakan dari pemerintah lokal mempengaruhi timbulnya ancaman itu? Nah, misalnya ini di tempat lingkungan kita, misalnya pemerintahnya tidak mengizinkan membuat sesuatu gitu kan. Nah, sementara kita tetap mengerjakannya, ya kan. Nah, apakah izin dari pemerintah tadi itu izin atau tidaknya pemerintah tadi itu ancaman terhadap usaha kita? Harus kita analisis. Ya, Ananda ustazah. Nah, itu salah satu
cara-cara untuk memahami analisis SWOT. Ustazah ingatkan kepada anak-anak ustazah, untuk materi kita silahkan anti catat, anti ringkas, yang mana penting menurut anti silahkan ya anak-anak ustazah. Nah di sini ustazah memberikan tugas ya, silahkan anak-anak ustazah kerjakan. Ustazah kasih waktu dari hari ini sampai pekan depan di hari Rabu, paling lama pukul 10 pagi. Mohon maaf kalau lewat dari pukul 10 ustazah tidak bisa menerima. Ustazah anggap anti tidak mengerjakan tugas dari ustazah. Jadi waktunya cukup panjang, ada 1 pekan ke depan anti bisa mengerjakannya ya. Dan di tugas ini, nah apa tugasnya? Nah coba Ananda berlatih untuk menentukan peluang usaha untuk produk kerajinan dengan memanfaatkan bahan dari limbah berbentuk bangun ruang yang ada di sekitar Ananda dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, produk kerajinan yang akan dijual. Oke, apa produk yang akan anti buat? Nah, yang kedua, konsumen yang akan dituju. Yang ketiga, analisis SWOT terhadap peluang atau ide usaha yang akan ditetapkan. Ustazah sudah menjelaskan tadi ya tentang analisis SWOT. Silahkan anak-anak ustazah ini kan. Ingat, kita di sini sedang fokus mengerjakan kerajinan dari produk kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar. Nah, kita sedang membuka peluang usaha atau membuat peluang usaha kerajinan dari limbah yang berbahan limbah bangun datar ya, Ananda ya. Ingat, jangan dibilang ustazah di sekitar Ana nggak ada limbah ustazah ya, jangan sampai ada omongan seperti itu. Mohon maaf ustazah, sekitar Ana tidak ada limbah. Tidak mungkin. Ustazah yakin dan sangat yakin kita dari bangun tidur sampai tertidur lagi sangat banyak kita menciptakan limbah. Misalnya anti bangun tidur langsung makan, misalnya makan buah ya anak-anak ustazah ya. Anti bangun tidur makan buah, contohnya anti makan pisang. Nah kira-kira dari pisang itu ada nggak limbahnya? Nah kalau ustazah nih ya makan pisang, ustazah kulitnya itu merupakan limbah karena ustazah makan pisang tidak sekalian sama kulitnya. Nah, atau anti membantu Umi mencuci pakaian. Nah dalam proses mencuci pakaian anti memakai deterjen. Nah deterjen itu kan ada kemasan, ada bungkusnya. Nah bungkus dari deterjen juga merupakan limbah. Nah itu juga berusaha menjadi peluang usaha. Atau kayak kemarin ustazah bilang, di sebelah rumah anti misalnya ada yang punya usaha konveksi, punya usaha menjahit pakaian gitu. Nah sisa potongan kain tadi merupakan limbah. Nah itu bisa diolah menjadi kerajinan dari limbah bangun datar. Nah atau Umi atau anti sendiri nih pulang belanja dari pajak atau dari pasar gitu kan, membeli ikan. Nah ikan tadi ada sisinya. Nah kan kalau kita makan ikan kan sisinya nggak kita makan, kita buang. Nah sisi ikan juga termasuk limbah. Jadi ya anak-anak ustazah, kesimpulannya sungguh dan sangat banyak limbah tersedia di lingkungan kita. Ya. Nah itu tadi sekitar tugas. Jadi produk kerajinan yang akan anti buat, yang dijual ini kita ingat ya Ananda, sekarang kita fokus kepada wirausaha. Jadi bukan sekedar membuat produk kerajinan, kita sudah membuat produk yang akan dijadikan ladang usaha kita ya Ananda ya. Jadi anti misalnya membuat sarung bantal kursi gitu. Jadi anti fokus bukan sekedar buat, sudah tidak. Anak-anak ustazah sedang belajar membuat usaha. Jadi buatlah misalnya sarung bantal kursi yang sedang diminati.
motif-motif seperti apa yang sedang disukai gitu. Misalnya sekarang lagi tren sarung bantal kursi misalnya, dari kain belacu diaplikasikan atau dipadukan dengan kain batik misalnya. Nah, nanti bisa buat itu. Ini sebagai contoh ya anak-anak ya. Oke, paham ya masalah tugas? Oke, kita lanjut ke materi kita. Kita udah selesai masalah tugas. Kalau memang ada yang ingin ditanya silahkan di japri atau ditelepon langsung Ustazah, itu nggak apa-apa. Silahkan Ustazah tunggu. Oke anak-anak, kita masuk ke materi kita. Untuk hari ini kita masuk ke potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, produk kerajinan di suatu daerah tentunya berbeda dengan daerah lainnya. Dari daerah manakah kita berasal? Nah, masing-masing daerah kita memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerah tersebut. Hal ini disebabkan oleh sumber daya yang dimiliki dari masing-masing daerah berbeda. Di bawah ini beberapa contoh dari limbah berbentuk bangun datar yang dapat dimanfaatkan untuk kerajinan, dilihat dari kondisi wilayahnya. Yang pertama untuk daerah pesisir pantai atau laut. Nah, apa saja yang dihasilkan untuk daerah pesisir pantai dan laut? Nah, untuk daerah pesisir pantai atau laut, limbah berbentuk bangun datar yang tersedia yang banyak adalah pertama ada sisi ikan, ya anak-anak Ustazah, ada daun pandan, ada daun kelapa dan lain sebagainya. Nah, daun pandan di sini anak-anak Ustazah, yang dimaksud di sini bukan daun pandan untuk memasak biar wangi ya Ananda ya. Di sini adalah daun pandan berduri itu, ya pandan berduri. Nah, itu banyak di pinggir pantai. Mungkin ya kalau ada yang rumahnya di pinggir pantai, dia terbiasa melihat ini, tanaman pandan ini, ya Ananda ya. Nah, yang kedua itu untuk daerah pegunungan. Nah, limbah berbentuk bangun datar yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah daun-daun kering, kulit buah-buahan yang bertekstur keras seperti salak, kulit pete Cina, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu untuk daerah pertanian. Nah, daerah pertanian banyak menghasilkan limbah berbentuk bangun datar seperti jerami padi, kulit jagung, batang daun singkong, kulit bawang, dan lain sebagainya. Nah, siapa yang berasal dari daerah dari kampung ini, nah ini nggak asing lagi, tidak asing dengan yang namanya jerami padi atau batang padi, kulit jagung. Kalau kulit jagung kita semua tahu ya Ananda ya. Nah, yang terakhir untuk daerah perkotaan. Nah, daerah perkotaan lain lagi limbahnya. Nah, apa limbah yang biasa di daerah perkotaan? Nah, biasanya di sini telah terdapat kertas, kardus, serbuk gergaji, serutan kayu, plastik, mika, dan lain sebagainya. Jadi, pada prinsipnya setiap wilayah, kondisi wilayahnya akan membedakan limbahnya dengan wilayah yang lainnya, ya, di garis bawah ya Ananda ya. Oke, nah berbagai macam limbah berbentuk bangun datar sangat bermanfaat untuk bahan pembuatan produk kerajinan. Nah, proses pengolahan masing-masing limbah berbentuk bangun datar secara umum sama, ya Ananda ya. Nah, pengolahannya dimulai dari yang pertama. Yang pertama itu ada pemilihan bahan limbah. Yang kedua kita bisa pembersihan limbah. Nah, ya Ananda ya, untuk tahap dalam pengolahannya tadi apa? Yang pertama adalah pemilihan bahan limbah. Yang kedua ada pembersihan limbah. Yang ketiga ada pengeringan. Yang keempat ada pewarnaan.
Yang kelima ada pengeringan setelah pewarnaan. Yang keenam finishing. Nah, itu tadi tahap-tahap dalam pengolahan bahan limbah. Nah, di sini Ustazah jelaskan. Tahap pertama yaitu pemilihan bahan limbah. Ya, anak-anak Ustazah ya. Sebelum diolah, limbah harus diseleksi terlebih dahulu untuk menentukan mana yang masih dapat dipergunakan dan mana yang sudah seharusnya dibuang. Nah, pemilihan dapat dilakukan secara manual dan disesuaikan dengan tujuan penggunaan bahan yang telah dirancang. Ya, Ananda ya. Ya, kenapa? Kenapa harus dipilih lagi, Ustazah? Kita berbicara tentang limbah. Limbah dalam arti adalah sampah. Nah, kan tidak semua limbah itu masih layak pakai. Dan tidak semua limbah itu masih bisa diolah menjadi produk kerajinan. Nah, disinilah kita harus jeli dalam memilih bahan limbah tersebut. Nah, setelah itu kita masuk yang bagian B, yaitu pembersihan bahan limbah. Nah, pembersihan limbah. Nah, anak-anak Ustazah, limbah yang sudah dipilih pun harus dibersihkan lagi dari sisa-sisa bahan yang sudah dimanfaatkan sebelumnya. Contohnya nih, Anti akan mengambil limbah kulit jagung. Nah, maka kulit jagung harus dipisahkan dari tongkolnya, dari rambutnya, sehingga kulit jagung tadi betul-betul bersih. Ya, anak-anak Ustazah ya. Paham ya? Nah, setelah itu kita bisa mengambil kulit jagungnya yang sesuai dengan rancangan produk kerajinan yang akan kita buat. Nah, misalnya Anti butuh kulit jagungnya yang lebar-lebar. Nah, waktu pemilihan limbah ada kulit jagung yang memang potongannya kecil-kecil. Nah, mungkin itu bisa ditinggalkan. Ya, Ananda ya. Ini maksudnya pembersihan limbah. Nah, yang bagian C yaitu pengeringan. Nah, limbah basah harus diolah dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari langsung atau dengan alat pengering. Misalnya di hair dryer, di oven gitu ya kan Ananda ya. Agar kadar air dapat hilang dan limbah dapat diolah dengan sempurna. Nah, contohnya itu tadi kulit jagung. Nah, kulit jagung itu kan awalnya dia basah. Ya kan Ananda ya, awalnya basah. Nah, setelah Anti memilih kulit jagung tadi sebagai contoh ya Ananda ya. Kulit jagung itu tadi harus kita jemur di bawah sinar matahari. Atau limbah kulit bawang, juga sama. Harus kita jemur. Waktu limbah itu waktu kita ambil bagiannya untuk kita pakai, itu kan dia masih dalam keadaan basah. Kulit kacang juga gitu, jerami juga begitu. Jadi harus melewati tahap pengeringan. Nah, yang berikutnya setelah pengeringan kita masuk ke tahap pewarnaan. Nah, kenapa limbah tadi bisa mempunyai nilai atau mempunyai harga? Nah, tahap ini salah satu yang menentukan atau menjadi penyebab limbah tadi jadi lebih berharga dari cuma sekedar sampah. Ya Ananda ya. Nah, yaitu dalam tahap pewarnaan. Nah, pewarnaan pada limbah merupakan selera dari pembuat kerajinan. Jika dalam merancang diperlukan bahan yang diberi warna, maka diwarnai terlebih dahulu. Nah, proses pewarnaan yang umum dilakukan pada bahan limbah yang basah dengan cara dicelup atau direbus bersama zat warna tekstil agar menyerap. Sedangkan bahan limbah kering dapat diwarnai dengan cara divernis atau dipolitur. Dapat pula dicat menggunakan cat akrilik atau cat minyak. Nah,
Untuk tahap pewarnaan ya anak-anak ustazah tergantung kepada si pengrajin, tergantung kepada anak-anak ustazah yang akan membuat kerajinan. Kalau dia berbentuk dari basah, bahan limbah basah, itu lewat perebusan atau dicelup ke dalam warna. Nah, kalau dia bahan limbah kering, itu kita bisa mewarnai dengan cara dicat. Nah, setelah masuk pewarnaan, dia harus memasuki proses pengeringan lagi, yaitu pengeringan setelah pewarnaan. Yang ya anak-anak ustazah ya. Nah, pengeringan setelah pewarnaan, setelah diberi warna, bahan harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung atau dengan alat pengering agar warna lebih kering sempurna dan tidak mudah luntur. Ya, paham ya Ananda ya? Itu bisa kita jemur, bisa kita open, atau bisa kita hair dryer, ya, tergantung dari kebutuhan si limbah tadi. Kalau dia memang harus kita jemur, ya kita jemur, ya Ananda ya. Nah, yang terakhir di sini adalah tahap finishing. Nah, setelah tadi limbah kita pilih, ya kan? Setelah kita pilih, kita bersihkan, ya kan anak-anak ustazah. Setelah dibersihkan, kita keringkan. Setelah keringkan, kita warnai. Setelah diwarnai, kita jemur lagi, yaitu pengeringan setelah pewarnaan namanya. Nah, yang terakhir adalah finishing. Nah, finishing di sini adalah proses pengolahan limbah, yaitu bahan limbah yang sudah kering dapat difinishing dengan mudah, diproses menjadi kerajinan, produk kerajinan atau produk wirausaha kita. Nah, proses finishing dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti disetrika limbah kulit agar tidak kusut, dapat pula digerindah atau diamplas. Nah, misalnya kulit jagung. Setelah kulit jagung tadi kita keringkan, kita pilih ya. Ustazah ini kan jelaskan di sini ya, untuk lebih memperjelasnya untuk anak-anak ustazah. Contohnya kita tadi mengambil kulit jagung. Pertama kulit jagung kita pilih. Yang kedua kita bersihkan. Kita bersihkan dari tongkol dan rambut jagung. Nah, yang ketiga kita keringkan. Kita jemur di bawah matahari. Setelah kering, nah kita warna. Kalau kulit jagung, proses pewarnaannya adalah direbus bersama pewarna itu dengan pewarna tekstil ya, Ananda ya. Kita rebus. Nah, setelah itu kita keringkan lagi, kita jemur lagi. Nah, untuk pewarnaan di sini, kalau menjemur yang sudah diwarnai, usahakan jangan di bawah matahari langsung. Ya, karena dia sudah diwarnai ya anak-anak ustazah, usahakan jangan di bawah matahari langsung, tapi diangin-anginkan supaya warna tidak pudar karena langsung terpapar sinar matahari. Nah, setelah dia kering, nah kita masuk ke finishing. Finishingnya yaitu dia siap kita olah. Nah, tadi sebenarnya kulit jagung itu masih berkerut-kerut, masih bergulung-gulung. Nah, di sini anak-anak ustazah bisa memakai setrikaan, disetrika sehingga dia menjadi lembaran yang licin. Nah, kalau sudah licin, kita gampang membentuknya menjadi sebuah bunga. Nah, anak-anak ustazah, itulah materi kita hari ini. Ustazah harap anti semua paham, dan jangan lupa catatannya. Kalau mau dicatat semua silahkan, mau diringkas juga boleh. Silahkan mana yang menurut anak-anak ustazah penting. Dan jangan lupa dengan tugas tadi ya Ananda. Oke, kita cukupkan hari ini sampai di sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.